Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali di pekan ke-15, di mana pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan haid. Kali ini kita akan mencoba mempelajari hukum bersuci atau hukumnya mandi wajib bersuci dari haid. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu kenapa kita harus bersuci. Di dalam bab toharoh atau di dalam bab bersuci dalam fikih Islam kita mengenal dengan adanya hadas. Hadas itu adalah satu keadaan seseorang yang tidak suci atau ada hal-hal yang harus dibersihkan dulu, harus disucikan dulu ketika mengalami hadas ini. Adapun hadas itu terbagi kepada dua. Yang pertama, hadas kecil, yaitu hadas atau keadaan yang mengharuskan seseorang itu wudu. Ya, diantaranya yang mengharuskan seseorang wudu itu adalah buang angin, buang air besar, dan buang air kecil. Ya, jadi ketika keluar angin, maka orang itu terkena hadas kecil. Maka sebelum melakukan ibadah, sholat misalnya, maka harus berwudu dulu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan hadas besar. Kalau hadas besar itu adalah keadaan atau kondisi seseorang yang mengharuskan untuk mandi wajib atau mandi besar. Ya, di antara yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib itu diantaranya haid, nifas, ihtilam atau mimpi basah, kemudian meninggal dunia dan mu'alaf. Ya, karena yang haid ini termasuk hadas besar, maka orang yang sudah selesai masa haidnya sebelum melaksanakan ibadah itu harus mandi wajib dulu sebelum melaksanakan ibadah itu. Jadi tidak hanya cukup dengan wudu saja, harus dengan mandi. Kemudian bagaimana caranya mandi wajib itu? Jadi bukan hanya bersuci dari haid saja, tapi dari nifas, dari ihtilam dan lain sebagainya itu ada tata tertibnya, ada aturannya, ada urutannya. Jadi di sini sesuai urutan. Yang pertama sudah pasti harus ada niat di dalam hati kita bahwa kita ini bersuci dari apakah dari haid atau dari nifas. Kemudian membaca basmalah. Yang ketiga mencuci kedua tangan. Ini cukup sampai pergelangan tangan saja mencuci tangannya. Kemudian membersihkan kemaluan. Kemudian dilanjut dengan melaksanakan wudu. Wudu sama seperti wudunya akan melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah membasuh seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Ya, itu mungkin sedikit penjelasan tentang yang berkaitan dengan haid, terutama dari hukum mandi atau bersuci dari haid, dan kemudian tata cara mandi besar atau bersuci dari haid. Ya, untuk lebih memperdalam pengetahuan atau ilmu pelajaran yang sudah disampaikan, silahkan kalian kerjakan evaluasi yang ada di halaman 45 sampai 46 bagian A dan bagian B. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.